Aku bernyanyi bahagia memuji Yesus selamanya. Aku bernyanyi bahagia
kita berbahagia karena Yesuslah sumber segalanya. Ku berbahagia, yakin. Ku berbahagia, yakin teguh. Yesuslah berikan punyaanku. Aku warisnya, ku ditebus. Ciptaan baru, Roh Kudus.
hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat Tuhan, hari ini kita bersama-sama akan beribadah. Dalamnya ada pelayanan sakramen perjamuan kudus yang akan kita lakukan tentu dalam konteks ibadah online. Marilah kita menyandarkan ibadah kita ini dalam pengakuan iman bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Tuhan beserta kita semua. Saudara-saudara, di dalam kehidupan ini pada umumnya kita tidak lepas dari tantangan dan rintangan. Meskipun demikian, kita tetap perlu mengingat bahwa Tuhan memegang tangan kita, menghendaki kita untuk tetap bertumbuh di dalam kebenaran melalui berbagai kesempatan yang ada, termasuk di tengah tantangan dan rintangan. Marilah bersama-sama kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang saat ini di dalam ibadah di mana sakramen perjamuan kudus kami rayakan bersama-sama. Di hadapan ingatan atas Tuhan Yesus Kristus yang telah memberi diri
memecah tubuh dan mencurahkan darah. Kami teringat betapa semua itu Tuhan Yesus lalui, melewati berbagai macam rintangan dan tantangan. Tuhan tekun melaluinya hingga kemenangan dan kehidupan bagi kami semua menjadi anugerah. Tuhan, kami menyadari di tengah kehidupan kami ketika rintangan dan tantangan menjadi bagian yang tak terpisahkan. Kami memohon ampun karena nyatanya kami jauh dari teladan yang Kristus telah nyatakan buat kami. Dalam hal menghadapi rintangan, tantangan, kami seringkali menjadi umat yang begitu rapuh dan kalah olehnya. Kami berlaku cemar, kami berlaku salah, dan kami berdosa ketika kami menghadapi rintangan dan tantangan dalam kehidupan ini. Ampunilah kami, ya Kristus Tuhan. Biarlah teladan yang sudah Engkau berikan ketika Engkau dapat mengatasi berbagai rintangan dan tantangan dengan hidup yang berkemenangan, menolong kami semua. Baharuilah kami dan ampunilah kami dari segala dosa-dosa kami. Dalam Sang Juru Selamat yang memegang tangan kami, memperdengarkan suara, memanggil kami percaya kami diampuni dari segala dosa-dosa kami. Dalam Kristus kami bersama berdoa. Amin. Suaramu ku dengar memanggil diriku supaya ku di Golgota dibasuh darahmu. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Aku datanglah Tuhan padamu, dalam darahmu kudus sucikan diriku. Saudara-saudara, dengan berdiri bersama kita menerima anugerah Tuhan yang Tuhan nyatakan melalui kitab Roma pasal 8 ayat yang ke-15. Sabda anugerah Tuhan menyatakan demikian, sebab kamu tidak menerima roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, tetapi kamu telah menerima roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, ya Aba, ya Bapa. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Salam damai buat kita semua. Salam damai, salam damai, salam, salam damai Kristus besertamu. Salam, sungguh indah kabar mulia, hai percayalah, Yesus Kristus tak berubah selama-lamanya. Darahnya tetap menghapus dosa dan
kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Baik kemarin, hari ini, selama-lamanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Puji namanya. Puji namanya. Yesus Kristus tak berubah, puji namanya. Marilah sekarang kita memohon pertolongan Roh Kudus untuk bersama-sama kita menerima firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami datang untuk bersama-sama mempersiapkan diri menerima sabda-Mu yang kudus. Kami mengundang Roh Kudus untuk menolong kami semua, agar kami dapat membaca, merenungkan, dan memberlakukan sabda Tuhan di dalam kehidupan kami. Mari Tuhan, berfirmanlah di tengah segala keadaan kami masing-masing, di tempat kami masing-masing. Bersabdalah, jangkaulah kami, dan biarlah firman-Mu itu menguasai kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami bersama-sama berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan dari kesaksian Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat yang ke-30, dilanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Satu bacaan yang sangat kita kenal saat Yesus menyampaikan pengajaran-pengajarannya, dan kali ini menyampaikan pengajaran berkenaan dengan kerajaan surga. Demikian Matius pasal 13 ayat 24 sampai dengan ayat 30, dilanjutkan ayat 36 sampai 43. Yesus membentangkan suatu perumpamaan lain lagi kepada mereka, katanya, hal kerajaan surga itu seumpama orang yang menaburkan benih yang baik di ladangnya. Tetapi pada waktu semua orang tidur, datanglah musuhnya menaburkan benih lalang di antara gandum itu lalu pergi. Ketika gandum itu tumbuh dan mulai berbulir, nampak jugalah lalang itu. Maka datanglah hamba-hamba tuan ladang itu kepadanya dan berkata, Tuan, bukankah benih baik yang Tuan taburkan di ladang Tuan? Dari manakah lalang itu? Jawab tuan itu, seorang musuh yang melakukannya. Lalu berkatalah hamba-hamba itu kepadanya, jadi, maukah Tuan supaya kami pergi mencabut lalang itu? Tetapi ia berkata, jangan, sebab mungkin gandum itu ikut tercabut pada waktu kamu mencabut lalang itu. Biarkanlah keduanya tumbuh bersama sampai waktu menuai. Pada waktu itu aku akan berkata kepada para penuai, kumpulkanlah dahulu lalang itu dan ikatlah berberkas-berkas untuk dibakar. Kemudian kumpulkanlah gandum itu ke dalam lumbungku. Kita lanjutkan ayat 36 sampai dengan ayat 43. Maka Yesus pun meninggalkan orang banyak itu lalu pulang. Murid-muridnya datang dan berkata kepadanya, jelaskanlah kepada kami perumpamaan tentang lalang di ladang itu.
Ia menjawab katanya, orang yang menaburkan benih baik ialah anak manusia. Ladang ialah dunia. Benih yang baik itu anak-anak kerajaan, dan lalang anak-anak si jahat. Musuh yang menaburkan benih lalang ialah iblis. Waktu menuai ialah akhir zaman, dan para penuai itu malaikat. Maka seperti lalang itu dikumpulkan dan dibakar dalam api, demikian juga pada akhir zaman, Anak Manusia akan menyuruh malaikat-malaikatnya, dan mereka akan mengumpulkan segala sesuatu yang menyesatkan dan semua orang yang melakukan kejahatan dari dalam kerajaannya. Semuanya akan dicampakkan ke dalam dapur api. Di sanalah akan terdapat ratapan dan keretakan gigi. Pada waktu itulah orang-orang benar akan bercahaya seperti matahari dalam kerajaan Bapa mereka. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengar. Saudara-saudara, demikianlah Injil Tuhan Yesus Kristus. Berbahagialah kita semua yang mendengarkannya dan memeliharanya dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Saudara-saudara, perumpamaan lalang di antara gandum adalah perumpamaan yang sangat familiar dalam kehidupan kekristenan kita. Saudara-saudara, perumpamaan ini menjadi sebuah gambaran tentang kenyataan hidup. Artinya begini, dalam hidup ini tidak pernah terjadi gandum itu hanya bisa hidup dan berada bersama gandum semua. Sebaliknya, lalang itu juga tidak mungkin hidup hanya bersama-sama dengan lalang selama-lamanya. Kalau diterjemahkan, anak-anak kerajaan surga, katakanlah orang-orang baik di sana, itu tidak mungkin hidup hanya bersama orang-orang baik saja. Pasti ada terselip orang jahat di dalamnya. Sebaliknya orang-orang jahat, para penyesat, itu nggak mungkin juga kumpul hanya dengan mereka saja. Pasti mereka berjumpa dengan orang yang baik. Karena itulah perumpamaan gandum di antara lalang itu sesungguhnya adalah perumpamaan yang menggambarkan tentang kehidupan yang sesungguhnya. Bahwa kita ini selalu berada di dalam komunitas yang isinya ada orang baik, tetapi juga ada orang jahat. Itulah kehidupan yang sedang kita jalani. Dimanapun komunitas itu sedang kita jalani dalam keseharian ini. Nah, saudara-saudara, menariknya sekalipun itu sesungguhnya adalah fakta kehidupan. Tetapi banyak di antara kita, umat manusia, itu suka membayangkan atau punya ilusi-ilusi. Kalau saya hidup, saya sudah jadi orang baik, ya pengennya saya ini berada hanya bersama orang baik. Sama seperti misalnya, ya kalau saya ini sudah hadir, sudah berada di komunitas gereja, pengennya ya di komunitas gereja, orang-orang gereja semua ya orang baik. Nggak boleh ada di gereja itu ternyata ada orang yang jahat, ada orang yang menyesatkan. Nggak boleh ada. Apakah itu mungkin terjadi dalam kehidupan ini? Kita tahu di dalam pengalaman sehari-hari kita nggak mungkin. Sekalipun itu komunitasnya komunitas keagamaan, gereja, ya tetap saja ada orang yang baik, ada juga orang yang kurang baik. Itu adalah fakta kehidupan ini. Dalam komunitas bahkan para pendeta misalnya, apakah semua pasti berisi pendeta-pendeta yang baik?
Nyatanya juga kita menyadari ada juga yang kurang baik, bahkan kemudian gagal, dan karenanya malah ada yang secara tragis harus ditanggalkan kependetaannya. Itulah gambaran kehidupan. Yesus menyampaikannya dengan amat jujur di tengah kehidupan kita. Bagaimana orang-orang pada saat itu? Para murid katakanlah. Saudara-saudara sama. Ilusi mereka ketika Yesus mengatakan, ini aku sedang berbicara tentang kerajaan surga. Sudah benar. Oh, ada orang yang datang, pemilik ladang itu, dan menaburkan benih yang baik. Nah, itu sudah betul. Ini kerajaan surga. Maka benih yang baik yang ditaburkan. Bahwa tumbuh gandum dengan bulir-bulirnya. Nah, itu betul. Itu benar. Karena ini sedang berbicara kerajaan surga. Maka ketika kemudian tumbuh dan muncul lalang, itu menyentak, itu mengagetkan. Lah bagaimana mungkin kok bisa ada lalang? Bukankah ini kerajaan surga? Saya membayangkan begini, seperti, loh bukankah ini gereja? Kok bisa ada yang melakukan begini, melakukan begitu, sesuatu yang jahat? Nah, orang kadang frustrasi. Lalu bagaimana? Udah dikeluarkan saja, udah dipergikan saja, udah dibinasakan saja yang seperti itu. Supaya steril ini komunitas, tidak ada orang yang jahat. Setelah saya membayangkan ketika itu, para murid, atau setidaknya dalam perumpamaan yang Yesus katakan, itu yang terjadi. Begitu mereka melihat lalang, fokus mereka, lah ini nggak mungkin ini ironis ini nggak bisa ini. Kenapa? Di ladang, di mana benih yang baik ditaburkan, lalu muncul lalang. Terus apa yang mereka inginkan? Mereka berkata, bagaimana nih Tuhan? Apakah Tuhan mau kami ini mencabutnya saja? Artinya membuang saja. Dan kita tahu Yesus mengatakan, oh jangan lakukan itu. Saudara, sebetulnya Yesus sedang mengajar, sedang mengedukasi para murid dan orang banyak ketika itu. Bahwa kita ini dalam menjalani hidup di dunia ini sampai tentu pada waktunya. Ada waktunya memang yang ditetapkan di sana pada zaman akhir itu. Nah barulah dipisahkan. Sebelum sampai pada waktunya, kita akan tetap menjalani hidup berdampingan. Orang yang baik menjalani hidup berdampingan, ada juga orang yang jahat. Itu fakta kehidupan. Dan Yesus mau mengatakan itu kepada orang banyak, kepada murid-muridnya. Jangan dicabut. Ada waktunya untuk orang yang baik. Katakanlah dalam istilah lain, domba-domba kumpul dengan domba-domba, kambing-kambing kumpul dengan kambing-kambing. Itu ada waktunya, tapi bukan sekarang. Sekarang hidupmu pasti akan berlangsung berdampingan antara yang baik dan yang jahat. Saudara-saudara, kecenderungan kita mungkin menjadi kecenderungan seperti apa yang terjadi dalam bacaan kita ini. Pengennya ya kalau kita sudah berusaha dan menjadi setidaknya lumayan baik, ya jangan sampai tercampur dengan yang tidak baik. Itu kecenderungan kita. Tapi sekali lagi Yesus mengingatkan, ya, supaya kita memahami betul tentang konteks dan situasi kehidupan konkret dalam keseharian kita. Nah saudara-saudara, sebab itulah saya mencoba merenungkan perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini dalam sebuah perspektif, ya, cara pandang, gitu ya, mindset, ya, paradigma, model berpikir kita. Apa isi sebetulnya yang dapat kita pelajari dalam kekinian kita berkenaan dengan perumpamaan yang Yesus sampaikan ini. Mengapa lalang itu dibiarkan? Ya. Saya mencoba merenung-renungkannya. Mengapa lalang itu dibiarkan? Ya. Saudara, saya lalu teringat begini. Dalam sejarah gereja, kita tahu sejarah gereja itu membuktikan apa yang seringkali justru mengalahkan gereja. Itu bukan penderitaan, bukan rintangan, bukan tantangan. Dalam sejarah gereja, kalau saudara-saudara membaca sejarah gereja, kita tahu seringkali yang mengalahkan gereja adalah kenyamanan. Tapi rintangan,
tantangan, itu justru membuat gereja itu makin kuat, gereja itu makin kokoh. Saudara lihat itu. Di dalam penganiayaan, kita sering melihat gereja itu menjadi gereja yang semakin menguat. Karena itu sampai ada sebuah buku yang ditulis dengan judul ya, makin dibabat itu makin merambat. Itu sejarah gereja. Saya lalu teringat begini. Ada sebuah ilustrasi populer kan yang kita kenal, kita ingat dengan baik. Mungkin saudara-saudara juga sudah pernah mendengarnya demikian. Ada seekor kera, dia ada di puncak pohon, lalu orang ingin menjatuhkan kera tersebut. Apa yang dilakukan? Ditiuplah angin yang begitu besar, yang membuat pohon itu meliuk-liuk demikian rupa. Jatuhkah kera itu? Tidak. Karena ia makin erat berpegangan pada dahan. Lalu setelah semua itu dilakukan, menggoyang pohon itu sedemikian rupa, ternyata kera itu enggak bisa jatuh. Lalu apa yang dilakukan? Nah kita tahu, lalu ditiupkanlah, dihembuskanlah angin sepoi-sepoi. Akhirnya, nah kita tahu endingnya adalah kera itu mungkin ngantuk dan akhirnya terlepas pegangannya dan dia jatuh. Saudara, saya ingin mengajak kita bersama-sama itu berefleksi begini. Kenapa ilalang itu tetap dibiarkan? Sebab Yesus memang menghendaki saudara-saudara agar kita itu bertumbuh, dan salah satu cara untuk kita bertumbuh, salah satu cara untuk kita belajar menjadi makin baik adalah rintangan, tantangan. Dalam bahasa lain, ujian-ujian itulah yang membuat kita naik tingkat, itulah yang membuat kita naik kelas. Ada seorang penulis buku yang bernama Paul Scholes yang menulis tentang 3 tipe kepribadian manusia. Pertama, quitters. Kedua, campers. Dan ketiga, climbers. Saudara-saudara, menarik sekali ya. Quitters itu tipe orang yang seperti apa? Orang yang selalu menyerah dengan keadaan. Begitu ada tantangan, begitu ada rintangan, waduh, sudah enggak mungkin ini ya, menyerah. Mundur dari tantangan, dari rintangan. Sangat mudah patah arang. Jadi hidupnya itu datar-datar saja, ya begini-begini saja. Digambarkan ada sebuah gunung, maka quitters itu adalah tipe seorang yang tidak pernah berani mendaki gunung. Jadi dia tetap di kaki gunung saja, lalu melihat. Sekalipun bahkan kepadanya itu ditawarkan, di puncak gunung itu sesuatu yang sangat indah terjadi di sana. Ya enggak mungkin. Aku enggak mungkin bisa mendaki dan enggak mungkin bisa sampai ke sana. Itu quitters. Orang yang selalu menyerah dengan keadaan. Orang yang enggak berani menghadapi rintangan. Orang yang enggak berani menghadapi tantangan. Lalu menjadi seperti apa dia? Ya menjadi begitu-begitu saja. Itu quitters. Campers ya sedikit lebih baik. Tipe kepribadian yang katanya dia masihlah, ada tantangan, beranilah menghadapi tantangan. Dan kalau ini digambarkan sebagai sebuah gunung, dia mendaki. Dan dia berusaha. Tapi sampai di tahap tertentu, dia berhenti di sana. Lalu dia melihat, sudah ya, enak di sini ya. Dan dia diam di zona nyamannya situ, padahal belum sampai puncak. Ya. Nah, salah-salah dia menjadi orang yang kemudian kembali ke tipe quitters. Jadi dia adalah orang yang memang berusaha, tapi berusaha seadanya. Bukan berusaha secara optimal, mengerahkan apa yang bisa dikerahkan, ya seadanya saja. Ada memang usahanya, tapi seadanya saja. Kita mungkin dalam keseharian bisa menjumpai orang-orang seperti ini. Ada orang yang nggak mau berusaha sama sekali. Ada orang yang mau berusaha tapi usahanya itu ala kadarnya, seadanya saja. Climbers tipe ketiga itu adalah tipe orang yang punya motivasi tinggi. Orang yang ingin terus berkembang dan orang yang ingin terus maju.
Ia adalah tipe orang yang ketika melihat rintangan, ketika melihat tantangan, bukan mau menyingkirkan rintangan dan tantangannya. Nggak boleh ada ini rintangan dan tantangannya, harus dibuang ini. Ya. Tapi ia adalah tipe orang yang berani menghadapi rintangan, berani menghadapi tantangan. Rintangan dan tantangan itu menjadi challenge baginya untuk maju dalam kehidupan ini. Nah saudara-saudara, ia melihat puncak gunung itu bukan sebagai sesuatu yang terlalu jauh. Ia akan menjadikan puncak gunung itu sebagai sebuah tantangan untuk dia mendaki, dan ia tahu di sana ada sesuatu yang luar biasa. Saya membayangkan saudara-saudara bahwa perumpamaan lalang di antara gandum ini, dalam perspektif ini saya mau mengatakan begini, ya lalang itu selalu ada dalam kehidupan kita. Justru Yesus mengatakan biarkan itu. Dalam konteksnya kita tahu, lalang dan gandum itu ketika bertumbuh, akarnya itu saling melilit. Coba bayangkan itu. Tapi dengan saling melilit itu, gandum ini bertumbuh. Lalangnya bagaimana? Enggak mati, juga bertumbuh. Enggak apa-apa, kata Yesus. Biarkanlah, itu sama-sama bertumbuh, biarkanlah. Ada nanti saatnya, ada nanti saatnya untuk lalang itu dipisahkan, dan kita tahu endingnya seperti apa, dibakar, dicampakkan, di mana ada kertak gigi, ratapan di sana, dan gandum itu akan masuk ke dalam lumbung, masuk ke dalam kerajaan surga. Tapi untuk sampai ke sana, saudara-saudara, setiap orang itu membutuhkan sebuah proses, menghadapi rintangan, menghadapi tantangan. Dan Yesus menghendaki kita ini menjadi orang-orang tipe climbers, yang melihat lalang itu bukan sebagai sesuatu, enggak boleh ini ya. Jangan ada kesusahan apapun, jangan ada kesulitan apapun, jangan ada rintangan apapun. Pengennya jalan tol terus. Apa bisa? Ya memang ada jalan tol yang kian panjang. Tapi setiap kita nggak pernah bisa berada di jalan tol terus. Pasti ada exitnya, keluar. Dan lalu menghadapi lika-liku, menghadapi berbagai macam rute yang tidak mudah. Untuk mencapai sebuah tujuan. Nah, Yesus menghendaki hanya dengan cara itu semakin terampil orang. Saya pernah mendengar atau membaca ilustrasi begini. Ada seorang yang berkata, bisa nyetir nggak? Bisa. Oh bisa, saya bisa nyetir. Selama di jalan ini nggak ada mobil lain, nggak ada pihak-pihak lain. Bisa saya nyetir, katanya. Tapi begitu ada mobil-mobil lain nggak bisa. Apakah itu sopir sejati? Pasti bukan. Karena nggak pernah ada jalan di mana nggak ada kendaraan lain, nggak ada hal lain. Nah, yang Yesus kehendaki adalah kita ini menjadi sopir, kayak sopir di Indonesia begini kira-kira. Sopir di Indonesia itu kan canggih-canggih gitu. Refleksnya luar biasa itu karena serobot sana serobot sini ya, tapi bisa. Ya. Kalau punya saudara, punya rekan yang tinggal di luar negeri itu pasti melihat sopir-sopir di Indonesia itu kagum. Ya. Kakak ipar saya itu kagum sekali gitu ya, melihat bisa nyetir, begitu rupa ya, karena jalurnya bisa diambil oleh orang lain, tapi tetap bisa lolos dari benturan-benturan. Ya. Saudara-saudara, tapi dengan demikian, ketika begitu banyak hiruk pikuk rintangan yang terjadi, orang akan semakin mahir untuk melewati itu dan sampai pada tujuan. Di tengah meja perjamuan kudus yang hari ini kita mau rayakan secara online tentu, saudara-saudara, saya mencoba memaknai perumpamaan lalang di antara gandum ini dalam sebuah perspektif supaya kita mengingat tentang perjuangan Kristus untuk mencapai pada kemenangan atas segala dosa. Saudara-saudara, ada banyak rintangan, ada banyak tantangan yang Yesus lalui, dan ia tidak pernah menyerah, apalagi gampang menyerah. Ia terus berjuang untuk mengatasi rintangan demi rintangan, untuk mengatasi tantangan demi tantangan. Dan itu yang dikehendaki atas kita sekalian dalam kita menjalani kehidupan ini. Apalagi sekali lagi dalam era baru kita ini. Waduh, betapa banyaknya tantangan dan rintangan. Kita tahu itu. Menyerahkah kita? Berjuang dengan seadanyakah kita? Atau kita berjuang dengan optimal dan menjadikan tantangan-tantangan itu sebagai lalang. Sekalipun kita dililit begitu rupa,
Gandum itu mesti tetap dapat tumbuh. Dan kalau ia tetap dapat tumbuh, ia akan menjadi gandum yang kemudian menghasilkan bulir-bulir yang memberkati kehidupan ini. Bukankah itu yang Kristus sudah teladankan dalam kehidupan kita sekalian? Ia yang mengatasi rintangan, ia yang melewati tantangan, sampai kemudian ia beroleh sebuah kemenangan yang memberkati kehidupan kita semua, kehidupan dunia ini. Saudara, perumpamaan tentang lalang di antara gandum ini, biarlah menjadi sebuah bagian yang mengingatkan kepada kita sekalian. Bukan soal lalang yang dibinasakan sekarang. Enggak boleh ada lalang. Lalang tetap ada, enggak apa-apa. Tetaplah bertumbuh, tetaplah hidup, dan tetaplah berjuang. Hidup berdampingan dengan situasi-situasi kita saat ini. Dan Kristus telah memberi teladan kepada kita bahwa itu memang realitas dari sebuah kehidupan, fakta dari kehidupan. Jangan menyerah dan tetaplah berjuang supaya kehidupan ini tetap berkemenangan. Yakinlah, pada waktunya itu akan terjadi pemisahan lalang dan gandum. Yakinlah itu. Dan biarlah saat pemisahan itu memotivasi kita untuk terus berjuang dengan kreatif menghadapi berbagai tantangan dan rintangan di dalam kehidupan ini. Tidak ada seorang pun yang steril dari rintangan dan tantangan di tengah situasi baru kita ini. Tapi kita diajak untuk menjadi gandum yang tetap bertumbuh hingga pada waktunya menghasilkan bulir-bulir yang memberkati kehidupan banyak orang. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita bersama dengan umat Allah, masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara jemaat yang sangat dikasihi Tuhan Yesus Kristus, hari ini kita bersyukur karena kita boleh bersama-sama merayakan perjamuan kudus sekalipun secara online. Marilah kita mempersiapkan diri, mengarahkan hati kita kepada Kristus Sang Juru Selamat. Pada malam tatkala Tuhan Yesus diserahkan, ia mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Kristus yang juga mengambil cawan sesudah itu, ia berkata, Ia berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Saudara-saudara, marilah sebelum kita bersama-sama mempersekutukan diri dengan tubuh yang terpecah dan darah yang tercurah, kita menghantar diri dengan nyanyian jemaat kasih Tuhan Yesus tiada bertepi. Kiranya nyanyian ini menolong kita untuk menghayati betapa kasih Tuhan Yesus tiada bertepi untuk kita. Kasih Tuhan Yesus tiada
menjunjung tinggi dalam tak terperi, walau melampaui akal kita yang fana. Dengan orang kudus kenal kasih yang kekal. Roti yang saya pecahkan ini adalah persekutuan kita dengan tubuh Tuhan Yesus Kristus. Saudara-saudara, ambillah roti dan sekarang marilah kita angkat tinggi. Pandanglah, ingat dan percayalah bahwa tubuh Kristus telah dipecahkan untuk menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa dunia, dosa-dosa kita. Makanlah. Cawan minuman syukur dengan mana kita mengucap syukur adalah persekutuan kita dengan darah Tuhan Yesus Kristus. Ambillah cawan saudara masing-masing. Mari kita angkat tinggi, pandanglah, ingat dan percayalah bahwa darah Kristus sudah dicurahkan menjadi tebusan sempurna bagi segala dosa dunia ini, dosa-dosa kita. Minumlah. Marilah sekarang kita menaikkan doa syukur. Terima kasih Tuhan, kami sudah dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu yang kudus. Biarlah kami terus mengingat karya kasih-Mu yang tiada bertepi, dan itu menolong kami untuk menjalani kehidupan ini, menghadapi berbagai rintangan dan tantangan yang ada, untuk kami terus bertumbuh dan menghasilkan buah-buah kehidupan yang menjadi berkat dan keselamatan bagi kehidupan dunia ini. Kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan, sekarang marilah bersama-sama kita mengungkapkan syukur secara bersahutan. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai segenap batinku. Pujilah Tuhan, hai jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menebus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Kiranya nama Tuhan dimasyurkan, sekarang ini dan selama-lamanya. Dari terbitnya matahari sampai kepada terbenamnya matahari. Terpujilah nama Tuhan. Marilah saudara-saudara kita bersama menaikkan doa syafaat. Tuhan Yesus, kami datang saat ini di tengah berbagai rintangan, tantangan yang secara bersama maupun secara pribadi kami hadapi. Kami sungguh rindu Tuhan untuk menjadi umat-Mu yang dapat menjadikan rintangan dan tantangan sebagai satu bagian yang memotivasi kami untuk terus bertumbuh, berbuah, dan menjadi berkat
di dalam kehidupan ini. Kami berdoa dan memohon agar firman Tuhan menguatkan kami semua. Dan teladan-Mu sebagaimana yang sudah kami rasakan, menguatkan kami untuk terus berjuang dalam menjalani kehidupan ini. Di tengah kehidupan yang kami jalani, di mana kami mesti hidup berdampingan dengan lalang-lalang, Tuhan tolonglah kami, agar kami boleh tetap melihat semua yang telah Tuhan teladankan, dan kami boleh mengikuti apa yang Tuhan teladankan. Kami berdoa saat ini Tuhan, untuk saudara-saudara yang menyerah kalah ketika menghadapi rintangan dan tantangan sebelum berjuang untuk menghadapinya. Saudara-saudara yang dilanda keputusasaan, kami berdoa Tuhan, jangkaulah saudara-saudara kami, tolonglah mereka, biarlah mereka boleh kembali mempunyai semangat untuk menjalani kehidupan ini. Kami berdoa untuk saudara-saudara yang sedang menjalani kehidupan dengan daya juang seadanya, yang karenanya membuat kehidupan menjadi sulit. Kami juga berdoa Tuhan terus menolong saudara-saudara kami, agar boleh mengerahkan seluruh daya untuk berjuang mengatasi berbagai rintangan dan tantangan di dalam kehidupan ini. Sungguh kami berdoa dan memohonkan pertolongan Tuhan. Juga bagi kami semua Tuhan, umat-Mu, gereja-Mu, tolonglah kami, agar kami juga terus memiliki semangat dan daya juang, seperti yang telah Tuhan teladankan kepada kami semua. Hingga kehidupan kami ini menjadi kehidupan yang berkemenangan. Kami tidak menjadi pecundang, tapi kami menjadi pemenang dalam kehidupan ini, karena kami berjalan sesuai dengan teladan-Mu. Kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu ya Kristus Tuhan. Tetap kami mempercayakan seluruh kehidupan bangsa dan negara kami, dunia kami, dalam era baru yang menghadirkan juga tantangan, rintangan. Tuhan menolong kami semua untuk dapat melewati semua rintangan tantangan di era baru ini, dan kami menuju kepada sebuah tatanan kehidupan yang lebih baik. Sungguh kami berdoa dan memohonkan kepada-Mu ya Kristus Tuhan. Kami berdoa saat ini untuk seluruh upaya pemerintah, bangsa-bangsa dalam rangka mengatasi pandemi virus COVID-19 ini. Kami berdoa, biarlah seluruh gerak dan upaya pemerintah boleh mendapat tempat di hati seluruh warga masyarakat, sehingga kami boleh bersama-sama melakukan berbagai upaya untuk mengatasi rintangan dan tantangan di era baru ini, sehingga kami keluar sebagai para pemenang di tengah kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, semua saudara yang bergerak di garda depan dalam perjuangan untuk mengatasi pandemi virus COVID-19 ini, kami percayakan dalam tangan perlindungan Tuhan, dalam Kristus Sang Juru Selamat. Kami naikkan doa kami, dalam nama Kristus Juru Syafaat yang mengajar kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Beri kami hari ini makanan yang secukupnya, ampuni salah kami seperti kami ampuni yang bersalah pada kami. Jangan bawa kami dalam pencobaan, melainkan lepaskan kami dari yang jahat. Sebab Kau-Lah yang punya kerajaan
kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Pada hari ini kita tetap bersyukur dengan menyerahkan persembahan kepada Tuhan. Persembahan dapat dilakukan melalui rekening gereja atau scan QRIS seperti yang terterang pada layar LCD. Jemaat dapat juga memasukkan ke kotak persembahan di depan gereja atau menyimpannya dulu dan memberikan saat ibadah minggu diadakan kembali di gedung gereja. Nas persembahan terambil dari 1 Tawari pasal 16 ayat 29 yang tertulis demikian. Berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia. Sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan perhiasan kekudusan. Terima kasih ya Tuhanku atas hari pemberian-Mu, hari baru limpah rahmat dan dipenuhi oleh kasih-Mu. Kau curahkan pada umat-Mu, Kau curahkan pada umat-Mu. Mari kita bawa persembahan dalam doa. Ya Tuhan Yesus Kristus yang bertata di dalam kerajaan surga, kami percaya Tuhan, Engkaulah adalah sumber berkat dan kekuatan di dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur atas berkat dan anugerah-Mu yang Kau berikan kepada kami setiap hari. Kami membawa persembahan syukur kami kepadamu Tuhan, dan kami percaya di mana para majelis gereja yang mengolah persembahan ini semuanya hanya untuk keagungan nama-Mu saja, agar boleh di mana Tuhan setiap berkat-berkat-Mu ini mengalir bagi kerajaan-Mu. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuntun aku Tuhan Allah lewat gurun dunia. Kau berkuasa dan setia, bimbing aku yang lemah. Roti sorga, puaskanlah jiwaku. Puaskanlah jiwaku. Buka sumber air hidup, penyembuhan jiwaku, dan berjalanlah di muka dengan tiang awan-Mu. Juru selamat, Kau perisai hidupku. Kau perisai hidupku. Saudara-saudara, sekarang dengan berdiri, mari bersama kita arahkan hati kepada Tuhan dan pergilah melanjutkan menjalani kehidupan yang Tuhan percayakan dalam damai sejahtera dan kasih sesuai dengan firman Tuhan. Sekarang terimalah berkat Tuhan. Anugerah dan damai sejahtera, kasih setia dan penyertaan, curahan kebaikan, curahan berkat, curahan pengharapan, di dalam persekutuan kekal dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, menaungi hidup saudara sekalian sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.